Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya EN. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu CSR dan Corporate Citizen. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu CSR dan Corporate Citizen. Nah, kedua materi ini adalah konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis. Pada dasarnya, CSR dan CC ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai bagian dari bisnis kegiatan mereka. Nah, hal ini sejalan pula dengan tuntutan masyarakat dan konsumen yang semakin peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan. Di era globalisasi saat ini, konsumen dan masyarakat semakin peduli dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan kontribusi mereka terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial, banyak perusahaan mulai menerapkan CSR dan CC sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Namun, masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan tanggung jawab sosial dan hanya fokus pada keuntungan semata. Oleh karena itu, penting untuk membahas konsep CSR dan CC ini, serta manfaat dan kendala dalam penerapannya dalam dunia bisnis. Perusahaan dapat lebih memahami pentingnya tanggung jawab dan dapat mengimplementasikannya secara efektif. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta meningkatkan keberlanjutan bisnisnya. Adapun CSR sendiri adalah tanggung jawab sosial perusahaan dalam mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Hal ini mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, karyawan, konsumen, dan pemegang saham. CSR menekankan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Adapun beberapa prinsip yang mendasari konsep CSR ini adalah tanggung jawab sosial, yakni perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan bisnisnya. Nah, yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kegiatan bisnisnya pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga, ini ada etika bisnis. Perusahaan harus mempertimbangkan etika bisnis dalam setiap kegiatan bisnisnya. Yang terakhir, ini ada transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak dari kegiatan bisnis mereka dan harus transparan dalam melaporkan kegiatan CSR-nya. Adapun model pelaksanaan CSR yaitu ada 4. Yang pertama, keterlibatan langsung. Ini misalnya saja perusahaan menyediakan bantuan uang tunai untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu, maka bantuan dana tunai ini diserahkan langsung perusahaan ke penerimanya. Yang kedua, ini melalui yayasan atau organisasi sosial. Langkah atau model ini sama seperti yang dilakukan perusahaan di berbagai negara maju. Tujuannya adalah membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan sosial secara berkelanjutan. Adapun contohnya seperti Yayasan Sahabat Aqua, Yayasan Coca-Cola Company, Yayasan Dharma Bakti Astra, dan lain sebagainya. Lanjut yang ketiga dengan menjalin kemitraan. Mitra yang digandeng bekerja sama adalah yang memang memiliki fokus utama dalam melaksanakan kegiatan sosial, baik itu yang dikelola swasta, pemerintah maupun yang lainnya. Contohnya adalah PMI. Jadi perusahaan mengadakan acara donor darah yang bisa diikuti karyawan dan masyarakat setempat, sehingga mendorong siapa saja untuk ikut membantu sesama lewat donor darah. Nah, modal terakhir nih yaitu mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Konsorsium sendiri diketahui sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan suatu proyek.
Proyek ini sesuai definisi dari apa itu CSR di awal adalah proyek sosial yang mensejahterakan masyarakat, seperti proyek perbaikan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut materi yang kedua, yaitu adalah sisi. Sisi adalah suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan pihak lain, misalnya dengan pelanggan, pemasok, pemerintah, dan stakeholder lainnya. Ketika bisnis menginvestasikan waktu, uang, dan usaha pada aktivitas citizenship, mereka kerap meraih penghargaan dalam bentuk peningkatan reputasi dan kekuasaan. Adapun di sini 5 tahap dalam sisi, yaitu elementary. Pada tahap dasar ini, citizenship belum dikembangkan. Manajer tidak ikut dan tidak terlibat dalam isu sosial. Meski perusahaan pada tahap ini mematuhi hukum, mereka melakukannya tidak dengan kerelaan. Perusahaan cenderung defensif. Mereka hanya bereaksi ketika ada ancaman. Komunikasi dengan stakeholder sifatnya ya satu arah dari perusahaan ke stakeholder. Nah, tahap terlibat. Di sini perusahaan menyadari adanya perubahan pada ekspektasi publik dan melihat adanya kebutuhan untuk mempertahankan beroperasi mereka. Perusahaan yang terlibat dalam mengadopsi kebijakan formal, sebagai contoh standar buruh dari pemerintah atau hak asasi manusia. Seringkali perusahaan dalam tahap ini akan meningkatkan pemberian sumbangan mereka atau berkomitmen untuk tujuan lingkungan spesifik. Pada tahap ketiga, yaitu tahap inovatif. Pada tahap ketiga ini, organisasi menjadi dasar bahwa mereka kekurangan kapasitas untuk melaksanakan komitmen baru, mendorong suatu gelombang adanya inovasi struktural. Departemen-departemen mulai berkoordinasi, program baru diluncurkan, dan banyak perusahaan mereka melaporkan ke stakeholder. Kelompok eksternal menjadi lebih berpengaruh. Perusahaan mulai memahami secara lebih utuh alasan bisnis terlibat dalam citizenship. Nah, tahap keempat ini yaitu integrasi. Perusahaan melihat adanya kebutuhan untuk membangun inisiatif yang lebih saling berkaitan. Terakhir, ini ada tahap transformasi. Ini adalah tahap kelima dan tertinggi dari model ini. Perusahaan pada tahap ini memiliki pemimpin yang mempunyai pandangan ke depan dan motivasi oleh tujuan perusahaan. Mereka bekerjasama dengan efektif dengan organisasi lain dan individu-individu antar bisnis, industri, serta batas nasional untuk menghadapi masalah sosial yang secara luas dan menjangkau pasar yang kurang layani. Adapun di sini beberapa program yang dilakukan berdasarkan istilah sisi, yaitu dapat membangun hubungan baik dengan stakeholders, menemukan peluang bisnis untuk melayani masyarakat, dan memelihara lingkungan sekitar aktivitas bisnis. Adapun tujuan GCC ini adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif, serta membantu memperbaiki kualitas hidup manusia. Sisi juga terkait dengan masalah pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, GCC bertujuan memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat dan terkait langsung dengan proses usaha perusahaan maupun upaya memajukan dunia pendidikan. Demikian akhir dari video presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.